Kembali di presisi utama, pemirsa, memasuki H+2 terjadinya bencana banjir dan longsor yang terjadi di segenap wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Polri telah melaksanakan berbagai penanganan dan bantuan sosial terhadap masyarakat Sukabumi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal tersebut, reporter Polri TV Jelang Baskara dan juru kamera Willy Amanda akan memberikan informasi terkini. Baik Jelang, bagaimana upaya dan bantuan Polri dalam memberikan bantuan terhadap korban bencana di Sukabumi? Baik, terima kasih Mentari. Tepat sekali pemirsa, terkait dengan keadaan ataupun situasi kondisi atau terbilang aman dan juga kondusif. Saat ini tepat pada pukul 17:16 waktu Indonesia Barat, juga ada tiupan angin yang cukup sejuk, yang mana pastinya membuat wilayah Pelabuhan Ratu saat ini juga cukup sejuk dan juga cukup dingin. Selain itu, terkait dengan upaya penanganan Polri terhadap korban-korban bencana alam, yaitu tanah longsor dan juga banjir, tentunya Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polda Jawa Barat melayani warga-warga yang terdampak dari bencana banjir dan juga tanah longsor. Adapun beberapa giat yang sudah dilaksanakan oleh Polda Jabar pada saat ini, antara lain per 6 Desember maksud saya, antara lain dari pemberian post trauma healing dari Bak Psikologi SDM Polda Jawa Barat, yang mana acara ini dilaksanakan pada Desa Cihonje, dan juga kedua ada pembuatan dapur lapangan oleh Satbrimobda Polda Jabar di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, yang mana pembuatan desa ataupun dapur lapangan ini juga ditujukan untuk para warga-warga yang mengungsi di daerah ataupun di posko utama yang berada di kantor Desa Sukamaju, Kampung Cihonje, Kecamatan Sukabumi, Jawa Barat. Selain itu, ketiga, ada pembuatan jembatan yang dilaksanakan oleh Ditpolairut Polda Jabar yang dilaksanakan di Desa Girimukti dan juga Pelabuhan Sukabumi, yang mana tadi sebelumnya pembuatan jembatan tersebut sudah dilaksanakan kurang lebih pada pukul 2.30 ataupun 14.30 waktu Indonesia Barat, dan juga dipimpin langsung oleh komandan dari Ditpolairut Polda Jawa Barat. Dan terakhir juga sempat pada tadi pagi ada kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, yang sudah mengunjungi wilayah Kampung Cihonje, Kecamatan Desa Sukamaju, Kabupaten Sukabumi, yang mana desa tersebut ataupun kecamatan maupun baik kecamatan ataupun kampung tersebut mengalami dampak yang paling parah dari belasan wilayah yang terdampak bencana dari Sukabumi. Dan juga sampai saat ini juga Kepolisian Negara Republik Indonesia masih berupaya untuk menangani ataupun memberikan pelayanan terbaik kepada warga-warga dari Sukabumi yang terdampak ataupun terkena collateral damage dari bencana alam yang sudah terjadi pada 3-4 Desember 2024. Dan nantinya besok rencananya pada tanggal 7 Desember, Sabtu pada 7 Desember akan dilaksanakan post trauma healing yang akan dibuat ataupun dipimpin langsung oleh Biro SSDM Mabes Polri, yang rencananya akan dilaksanakan di Sukabumi ini, dan waktu pelaksanaannya adalah pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio Mentari. Baik, terima kasih Jelang Baskara, reporter Polri TV, untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu. Ke informasi berikutnya, pemirsa, Ditpolairut membangun jembatan sementara untuk mempermudah akses jalan yang rusak akibat bencana di Jembatan Cihaur, Jawa Barat pada Jumat pagi. Ditpolairut menyiapkan jembatan sementara dari puluhan bambu untuk mempermudah akses jalan yang rusak akibat bencana di Jembatan Cihaur, Desa Sangrawayang, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Jembatan sementara dibangun untuk mengoptimalkan akses lalu lintas warga yang terhambat akibat bencana longsor di Kabupaten Sukabumi.
Kepala Bagian Binops Ditpol Air Polda Jawa Barat, Kompol Endang Kusnandar mengatakan, jembatan darurat dibuat dengan puluhan bambu kokoh untuk mempermudah aktivitas lalu lintas warga Sangrawayang. Akan membuat jembatan darurat karena jembatan penghubung Desa Girimukti dan Desa Sangrawayang itu terputus. Kami hari ini rencananya akan membuat jembatan darurat untuk digunakan oleh warga biar tidak terisolasi gitu. Ini rencana untuk karena kita darurat ada bahan apa aja yang di sini, jadi kita menggunakan bambu yang kita modifikasi untuk dijadikan jembatan. Harapan ke depan mudah-mudahan pemerintahan setempat untuk segera memperbaiki, paling tidak untuk membuat jembatan darurat penghubung karena terisolir untuk kendaraan bermotor tidak bisa lewat, warga bisanya jalan kaki. Melansir data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi, melaporkan dari hasil pendataan sementara bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, tanah longsor hingga cuaca ekstrim melanda 33 titik Kabupaten Sukabumi selama 2 hari yakni Selasa 3 Desember hingga 4 Desember 2024. Data rekapitulasi BPBD Sukabumi merincikan untuk bencana tanah longsor terjadi di 13 titik, banjir 9 titik, angin kencang 7 titik, dan pergerakan tanah di 4 titik yang tersebar di 22 kecamatan. Jumlah warga yang terdampak sebanyak 103 kepala keluarga atau 243 jiwa, mengungsi sebanyak 46 kepala keluarga atau 93 jiwa. Kemudian terancam sebanyak 7 kepala keluarga atau 19 jiwa serta 1 orang meninggal dunia. Sementara itu, jumlah rumah yang rusak sebanyak 40 unit, dengan rincian 36 unit rusak ringan, 3 rusak sedang, serta 1 rusak berat, dan 6 fasilitas umum rusak. Dari Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, Jelang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Tim SAR Delta Resimen 1 Pasukan Pelopor Polda Jawa Barat melaksanakan evakuasi bencana alam banjir bandang di Desa Sagarantan, Jawa Barat pada Kamis siang. Tim SAR Delta Resimen 1 Pasukan Pelopor Polda Jawa Barat melaksanakan evakuasi dan penanggulangan bencana alam banjir bandang di Desa Sagarantan, Kabupaten Sukabumi pada Kamis siang. Sebanyak 61 personel SAR Resimen 1 Pasukan Pelopor DPP Kompol Muhadi dikerahkan ke lokasi terjadinya banjir bandang dengan membuka jalur jalan dan membantu akses masyarakat dengan mengevakuasi kendaraan yang ambles karena jalanan berlumpur. Total 2 orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Lebak, Banten. Bencana alam ini memaksa 180 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Laporan yang diterima oleh BNPB, pekan ini cuaca ekstrim di wilayah Kabupaten Lebak mengakibatkan beberapa bencana, di antaranya banjir di 16 kecamatan, tanah longsor di 14 kecamatan, pergerakan tanah, angin kencang, dan pohon tumbang. Banjir yang sempat menggenangi 1.949 rumah dilaporkan berangsur surut, meskipun demikian masih ada wilayah yang tergenang banjir. Sementara itu, dampak dari tanah longsor mengakibatkan ratusan rumah mengalami kerusakan. Lokasi terdampak longsor yang cukup parah terletak di Kampung Lebak Mangga dan Kampung Cimentong, Desa Cidikit, Kecamatan Bayah. Longsor juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur desa seperti jembatan. Bupati Kabupaten Lebak menetapkan status tanggap darurat bencana alam banjir dan tanah longsor selama 14 hari sejak tanggal 2 hingga 15 Desember 2024. Kapolda Banten terjun langsung meninjau lokasi banjir di Kampung Timur, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, sebagai bentuk kepedulian dan upaya memastikan penanganan terhadap warga terdampak banjir berjalan optimal. Dalam kunjungannya, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryoseto didampingi PJU Polda Banten dan dihadiri oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita. Mereka menyusuri daerah terdampak banjir dan berdialog dengan warga untuk mendengar keluhan serta kebutuhan mereka.
Kapolda mengatakan pihak Polda Banten dan jajaran melakukan kunjungan tersebut untuk memastikan situasi secara langsung. Selain itu, kunjungan ini merupakan komitmen Polda Banten dalam mendukung masyarakat yang tengah menghadapi musibah. Kapolda juga menegaskan bahwa Polda Banten dan jajaran terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menyalurkan bantuan serta menjaga keamanan wilayah terdampak banjir. Selain menyusuri daerah terdampak banjir dan berdialog dengan warga, Polda Banten juga mendirikan posko tanggap bencana dan bakti sosial, trauma healing, konsultasi psikologi, serta pos kesehatan Bidokes Polda Banten. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.